Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai perusahaan asuransi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan kelas 81 dengan dosen pengampu Ibu Gusmarila Eka Putri, SEMAK, dengan anggota kelompok Saya Yolanda Firmandari. Saya Grace Komputer. Selamat menyaksikan. Pengertian asuransi. Tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, seperti kematian, sakit, atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut, yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut assurantie, yang terdiri dari kata assurade yang berarti penanggung dan gesurede yang berarti tertanggung. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Adapun pengertian asuransi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Merton Kamek, asuransi merupakan alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Yang kedua, menurut Profesor Willett, asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seorang atau sekelompok orang. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Tujuan asuransi ada 4. Yang pertama, pengalihan risiko, tujuan pembayaran ganti rugi, tujuan pembayaran santunan, dan tujuan kesejahteraan anggota. Sejarah asuransi. Asuransi berasal dari masyarakat Babilonia pada 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136 /4/4/1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini kemudian tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Ada asuransi kerugian atau non-life insurance, merupakan kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu asuransi jiwa atau life insurance merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu yang ketiga, reasuransi atau reinsurance merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu asuransi milik pemerintah. Adalah asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikannya saham sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham.
Kemudian asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Lalu asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Keuntungan asuransi. Bagi perusahaan asuransi, terdapat 3 keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Keuntungan asuransi bagi nasabah itu ada 5. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Lalu prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan. Lalu yang kedua, utmost good faith, atau itikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun imaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian. Yang ketiga, proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beruntun. Yang kelima, subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberi ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Yang keenam, contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung. Jenis-jenis resiko. Dalam pertanggungan asuransi, terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi. Besar kecilnya suatu resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Jenis-jenis resiko dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, resiko murni. Artinya, bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi. Contohnya rumah yang terbakar. Yang kedua, resiko spekulatif. Artinya, resiko yang terjadi terdapat 2 kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Yang ketiga, resiko individu. Resiko individu dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, resiko pribadi. Resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit. Yang kedua, resiko harta, yaitu resiko kehilangan harta apakah itu dicuri, hilang, atau rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Dan yang ketiga, resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya, seperti kelalaian di jalan, yaitu menabrak orang atau mengganti kerugian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.